Halo guys, kembali lagi bersama saya Radika Gilang dalam Official RGBS ya. Kali ini kita bahas lagi tentang investasi reksadana di aplikasi Bibit. Nah, sesuai judul yaitu hal yang perlu diperhatikan sebelum investasi reksadana di aplikasi Bibit. Menurut saya, ini disclaimer on ya. Jadi ini bukan ajakan buat teman-teman membeli reksadana tersebut mengikuti seperti saya. Ini cuma tips dari saya aja. Nah, saya dalam investasi di reksadana itu menggunakan dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan investasi sesuai jangka waktu. Nah, jadi kita bakal investasi jangka waktu bakalan panjang atau pendek. Nah, misal kita investasi kurang lebih dari 1 tahun, pasti saya akan menggunakan reksadana pasar uang biar lebih aman dan low risk atau rendah risiko. Kalau kita investasi dari 1 sampai 3 tahun, itu kita menggunakan reksadana obligasi yang bunga yang returnnya lebih tinggi dan resikonya juga lumayan. Tetapi jika dibandingkan dengan jangka waktu 3 tahun, dilihat dari perkembangannya pasti mengalami kenaikan. Nah, dan jika lebih dari 5 tahun, kita menggunakan reksadana saham karena returnya lebih tinggi. Dan setelah kita lihat dari 5 tahun ke belakang, itu reksadana saham itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi atau bisa dibilang aman. Nah, itu cara yang pertama, kita menggunakan jangka waktu. Nah, misal kita jangka pendek, kita menggunakan reksadana pasar uang. Kalau kita jangka menengah, menggunakan reksadana obligasi. Terus yang ketika kita mau investasi jangka panjang, kita menggunakan reksadana saham. Nah, itu. Nah, untuk cara yang kedua, biasanya saya menggunakan robo advisor yang disediakan oleh aplikasi Bibit. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, uang kita itu bakal dibagi ke 3 reksadana tersebut, yaitu reksadana obligasi, pasar uang, dan juga reksadana saham. Nah, kita bisa menentukan profil resiko kita nih. Misal kita ini nyari aman aja, resiko rendah atau konservatif, kita bisa pilih portofolio tingkat resikonya yaitu di antara 1 sampai 4. Nah, untuk 4,5 sampai 7 itu moderat atau resikonya sedang dan returnnya juga lebih tinggi. Terus jika kita mau investasi jangka panjang, lebih baik kita menggunakan portofolio dengan tingkat resiko yang agresif karena jangka panjang returnnya lebih tinggi dan profil resikonya juga lebih tinggi. Nah, kalian bisa menerapkan tingkat resiko 7,5 sampai 10. Nah, kebetulan saya sendiri menggunakan tingkat resiko 10. Nah, mungkin segitu saja video kali ini. Jadi kesimpulannya, kita bisa menggunakan memilih reksadana di aplikasi Bibit itu kita menentukan yang pertama itu jangka waktu, yang kedua lewat robo advisor. Jika jangka waktu kita pendek, kita lebih baik reksadana pasar uang. Jika menengah, kita menggunakan obligasi. Jika kita jangka panjang, investasi jangka panjang, kita menggunakan reksadana saham. Nah, untuk robo advisor udah, jika kita cari aman, kita di moderat, di konservatif. Jika kita menengah, kita menggunakan moderat, dan jika kita untuk jangka panjang, kita menggunakan agresif. Nah, bagi teman-teman yang mau pakai aplikasi ajaib, bisa banget nih gunain kode referral saya, yaitu Ayo Gemar Nabung, untuk dapatkan reksadana gratis senilai Rp25.000. Mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Salam profit, salam cuan, dan semangat berinvestasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.